Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kita melanjutkan pembahasan terkait rekod arsip elektronik. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita membahas mengenai preservasi arsip elektronik. Kita tahu bahwasanya eh, pendekatan preservasi arsip elektronik pada awalnya memang mengandalkan pada bagaimana penyimpanan arsip dalam format aslinya pada media fisik, baik itu mirip ya kan, seperti box yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi arsip. Nah, kali ini preservasi arsip elektronik ini menjadi suatu hal yang bernilai guna jangka panjang ya, sehingga harapannya arsip elektronik ini tetap dapat diakses sepanjang masa seperti itu. Nah, oke. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep dalam preservasi arsip elektronik, kemudian kegiatan dasar preservasi arsip elektronik. Nah, kedua ini nanti kita akan bahas satu persatu. Bahwa beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan fungsi dengan pemahaman terhadap karakteristik pada arsip elektronik dan fakta yang mengandung sejumlah objek digital dan komponen digital yang berbeda-beda, sehingga pustakawan perlu memahami peran perangkat lunak sebagai cara untuk mengidentifikasi karakteristik dari objek digital yang mana nantinya dapat membentuk arsip elektronik. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yaitu pengelola perlu memahami bagaimana perbedaan preservasi aktif dan pasif pada arsip elektronik. Selain itu, juga perlu mengetahui jenis tindakan pada arsip elektronik. Nah, bahwa komponen ya atau tindakan karakteristik arsip itu apa sih ya? Karakteristik arsip itu merupakan sebuah komponen yang diciptakan secara elektronik yang berbentuk bagian dari suatu arsip elektronik yang biasanya disimpan secara terpisah dalam suatu file digital yang secara keseluruhan ini akan membentuk arsip elektronik. Nah, bahwa arsip elektronik ini setidaknya memiliki satu komponen, kemudian elemen dan objek digital, seperti itu. Nah, adapun tindakan karakteristik pada arsip elektronik ini ada 3 tindakan yang harus dilalui atau digunakan. Yang pertama, tindakan identifikasi. Tindakan identifikasi ini merupakan salah satu proses identifikasi arsip elektronik yang mencakup kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan secara perinci bagaimana formatnya, versi file komputernya dari suatu objek digital dalam rangka pelestarian. Nah, seperti halnya di sini, identifikasi arsip elektronik ini berkaitan dengan apakah ini merupakan arsip pengolah kata, kemudian apa judul dokumen tersebut dan menggunakan apa, perangkat apa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan versi berapa. Ini kita perlu mengidentifikasi arsip elektronik sebelumnya. Baru kemudian melakukan tindakan validasi. Nah, tindakan validasi ini menjadi suatu hal yang penting ya untuk memastikan bahwa objek digital yang bersangkutan ini masih menyimpan properti yang diberikan pada saat arsip tersebut pertama kali diciptakan. Nah, mengenai bagaimana pengelola memastikan bahwa dokumen tersebut sama dengan dokumen pengolah kata sebagaimana tertera pada judulnya. Kemudian memastikan dokumen itu tentang diciptakannya dengan perangkat lunak, kemudian arsip elektronik tersebut masih menjalankan fungsi-fungsi perangkat lunak yang dipakai. Nah, ini yang perlu dilakukan atau tindakan yang dilakukan. Kemudian mengekstrak metadata arsip elektronik. Nah, ini juga menjadi suatu hal penting sekali untuk mengekstrak informasi tertentu dari suatu objek digital. Dan
Tentu ekstrak ini dapat menyimpan informasi sebagai metadata dalam rangka membantu proses pengolahan arsip elektronik yang bersangkutan. Nah, seperti halnya contohnya formasi metadata apa yang saya perlukan untuk memahami konteks penciptaan dan penggunaan arsip, kemudian siapa yang menciptakan arsip tersebut, dan bagaimana apakah arsip tersebut berkaitan dengan arsip lainnya, seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Kemudian dari beberapa pembahasan tadi terdapat dua pendekatan yang saling mendukung, yaitu tentang preservasi pasif dan preservasi aktif. Nah, apa itu preservasi pasif? Preservasi pasif merupakan proses peminjaman kontinuitas integrasi dari akses yang terkontrol terhadap arsip elektronik beserta metadatanya. Tujuannya buat apa sih preservasi pasif gitu kan? Untuk menjaga arsip elektronik asli itu tetap utuh tanpa mengubah teknologi yang digunakan untuk menyimpan atau mengolahnya. Nah, inilah yang dinamakan preservasi pasif. Kalau preservasi aktif, ini merupakan proses dalam memastikan aksesibilitas arsip elektronik sepanjang waktu dengan cara melakukan tindakan aktif terkait bagaimana sih arsip elektronik tersebut disimpan dan dikelola. Nah, ini aktif. Nah, dari kedua tersebut, terdapat perbedaan tindakan pada preservasi pasif dan preservasi aktif. Kalau preservasi pasif, ini bisa dikatakan sebagai preservasi jangka pendek. Yang pertama terkait peremajaan media, replikasi data, tindakan emulsi. Namun kalau preservasi aktif ini bisa dikatakan sebagai kegiatan jangka panjang yang berkaitan dengan proses migrasi, peralihan dari sistem versi A ke versi C atau seterusnya. Seperti ini proses migrasi. Nah, peremajaan media ya yang masuk pada preservasi pasif ya kan. Peremajaan media ini menjadi suatu proses pengkopian data dari satu media ke media lain. Ini. Tujuan peremajaan ini menggantikan data yang terdapat dalam satu media dengan suatu kopi yang sama sehingga data tersebut dapat terus diakses tanpa merasa kesulitan seperti itu. Nah, kemudian replikasi data. Replikasi data ini menjadi suatu proses yang sama dengan peremajaan media, tetapi dengan satu perbedaan, yakni lokasi arsip yang disimpan akan berbeda saat suatu file itu direplikasikan. Nah, kemudian migrasi. Migrasi ini merupakan proses pemindahan data atau objek digital dari satu format komputer ke format lainnya dalam rangka memastikan agar pengguna tersebut ini dapat mengakses data atau objek digital tersebut dengan menggunakan teknologi komputer baru yang dirubah. Nah, apa saja kira-kira ya pendekatan-pendekatan bagaimana? Yang pertama, migrasi dengan normalisasi. Contohnya Sekna, kemudian PDF, MTS, metadata itu kan. Kemudian migrasi saat keusahaan teknologi, kemudian migrasi berdasarkan permintaan. Nah, ini yang menjadi salah satu pendekatannya. Nah, tahapan penting dalam proses migrasi, ini yang pertama mengidentifikasi data atau arsip asli yang akan dimigrasikan. Baru kemudian pengelola dapat mengekspor ke format berbeda atau perangkat lunak baru. Kemudian baru memeriksa autentisitas dan integritas data, baru pengelola bisa memelihara dalam perangkat lunak atau sistem baru dan menyediakan aksesnya. Kemudian jika perlu dimusnahkan data memusnahkan data pada sistem aslinya. Nah, inilah tahapan penting dalam proses migrasi data. Nah, kemudian emulsi. Emulsi ini menjadi proses penggunaan satu perangkat komputer atau perangkat lunak untuk mengitimasi perilaku perangkat atau program lainnya sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang sama saat mengakses atau mengubah objek digital. Nah, emulsi di sini ada 3 macam emulsi ya. Yang pertama emulsi perangkat lunak, yang kemudian emulsi sistem operator, dan yang ketiga adalah emulsi perangkat
Emulsi perangkat lunak ini bisa Word, Excel, PPT. Nah, ini masuk pada emulsi perangkat lunak. Kalau untuk emulsi sistem operasi, ini Windows XP, Windows 2020, Windows 2003. Nah, ini atau Linux. Nah, bukan ya, ini Windows ya, Windows ya. Kemudian kalau emulsi perangkat keras ada PC, MS-DOS, kemudian Windows, kemudian Linux, ada lagi yang lainnya yang berkaitan dengan perangkat lunak. Nah, ini proses penggunaan satu perangkat komputer atau perangkat lunak. Nah, kemudian ini tadi terkait preservasi arsip konsep ya. Kemudian apa sih kegiatan dasar preservasi arsip elektronik? Yang pertama yaitu tentang mengembangkan kebijakan preservasi, kemudian mengembangkan kontrol keamanan dan akses, kemudian memastikan integrasi objek digital, kemudian mengelola metadata dan mengelola konteks, dan yang terakhir adalah merencanakan untuk keadaan darurat. Di mana kita tahu isu perkembangan kebijakan bahwa preservasi ini kan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Jadi tidak ada titik akhir dari proses digital kecuali suatu objek digital tersebut dinyatakan tidak lagi dianggap berharga untuk preservasi. Nah, hal ini telah terbukti pada dunia preservasi arsip digital, meskipun tidak begitu nyata ya, karena penemuan-penemuan metode preservasi satu dengan yang lain dalam lingkungan manual periode waktu yang membutuhkan periode yang sangat lama. Begitu juga dengan arsip elektronik tentunya, bahwa preservasi arsip elektronik ini akan menuntut intervensi yang lebih banyak dan menyangkut kebutuhan akan keahlian dari bidang pengolahan arsip ataupun teknologi informasinya. Jadi, jika tindakan preservasi ini tidak dimulai dari awal diciptakan arsip, ya, mungkin akan sulit untuk melakukan sebuah kegiatan preservasi arsip elektronik. Kemudian penggunaannya dalam 5 tahun mendatang ini juga akan sulit, apalagi untuk seabad mendatang seperti itu. Memang kalau untuk idealnya suatu organisasi ini akan harus menyusun suatu program preservasi arsip elektronik secara format terhadap semua arsip elektronik mereka yang bernilai tinggi, sehingga nantinya kita bisa melindungi terhadap autentisitas arsip elektronik yang mencangkup pelaksanaan sejumlah aktivitas ataupun yang lainnya. Nah, inilah menjadi sebenarnya menjadi kegiatan dasar preservasi arsip elektronik. Nah, berkaitan dengan pengembangan kebijakan preservasi, bahwa suatu kebijakan preservasi ini yang didokumentasikan secara jelas dan realistis ini merupakan dasar penting bagi setiap program preservasi digital yang berkelanjutan. Nah, isu-isu apa saja yang kita dapat peroleh? Yang pertama memang manfaat preservasi digital, kemudian lingkup dan tujuan dari suatu program preservasi digital, kemudian ketentuan hukum, teknis, bisnis, dan infrastruktur bagi keberhasilan program preservasi digital, kemudian biaya dan SDM ya kan, kemudian beberapa peran dan tanggung jawab dalam kegiatan preservasi digital, kemudian lingkup program preservasi, bidang, kemudian proses pemantauan. Nah, inilah yang menjadi isu-isu perkembangan kebijakan preservasi. Itu bahwa pengembangan kebijakan preservasi ini baik untuk arsip elektronik maupun arsip non elektronik ini merupakan proses yang rumit ya kan, bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan sebelum menetapkan kebijakan preservasi arsip elektronik yang meliputi misal nilai risiko, kemudian memantau perubahan teknologi, kemudian mengelola kebutuhan dalam pengelolaan arsip. Nah, seperti itulah kegiatan sebelum melakukan kebijakan preservasi arsip elektronik. Baru kemudian mengembangkan kontrol keamanan akses, di mana kontrol keamanan yang menyeluruh di organisasi ini sangat diperlukan. Nah, bahwa pembatasan terhadap akses pengguna di sistem komputer dan kontrol terhadap penyimpanan arsip elektronik, bahwa suatu program ini baik haruslah memiliki kontrol terhadap pengelolaan arsip sepanjang daur hidupnya dan di semua lokasi, bahwa ini menjadi bukti autentik untuk jangka panjang agar dapat
melindungi arsip dari perubahan atau pemusnahan yang tidak sah. Nah, bagaimana, apa hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait pengembangan kontrol keamanan dan akses, yaitu pertama adalah infrastruktur fisik, di mana infrastruktur fisik ini dibutuhkan untuk menyimpan dan mengelola arsip elektronik yang harus dilindungi dari kerusakan yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian sistem-sistem teknologi informasi, di mana memang ini harus dilindungi juga dari instruksi baik oleh hacker eksternal atau oleh pengguna yang tidak berhak lainnya, atau dari kerusakan disebabkan oleh kode-kode berbahaya atau bentuk perangkat lunak yang dirancang melakukan infiltrasi atau serangan terhadap suatu sistem komputer. Kemudian akses dan perizinan. Ini juga harus dikontrol, bahwa sistem tersebut harus memastikan bahwa baik pengguna internal maupun orang lain yang menggunakan sistem tersebut dari lokasi eksternal ini harus memiliki hak akses yang sesuai terhadap konteks konten yang disimpan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kemudian memastikan integritas objek digital, bahwa muncul dari sebuah jaminan bahwa arsip tersebut perlu berubah-ubah oleh suatu pihak yang tidak berhak atau dengan cara yang tidak terdokumentasikan. Maka perlu mengkonfirmasikan atau memastikan bahwa untuk arsip elektronik yang belum pernah dirubah dengan suatu cara yang tidak sah, misalnya korupsi, penghapusan, atau penambahan, ini perlu proses-proses yang jelas dan konsisten yang harus digunakan, sehingga hal ini bisa memantau integritas konten, konteks, struktur dari semua arsip elektronik berikut metadatanya. Nah, inilah yang dapat memastikan integritas objek digital. Kemudian mengelola metadata, ini penggunaan metadata bukanlah dengan sendirinya sebagai metode yang untuk preservasi. Namun, metadata ini merupakan informasi yang secara intrinsik berkaitan dengan arsip yang memiliki peran yang sangat penting dalam strategi preservasi, bahwa metadata ini nanti akan memfokus pada pertama identifikasi terhadap provenance, kemudian memastikan autentisitas dari suatu objek, baru kemudian mendeskripsikan suatu lingkungan teknis ketika arsip elektronik itu diciptakan, baru melacak aktivitas-aktivitas preservasi, dan yang terakhir adalah cara mengidentifikasi hak milik intelektual dan hak-hak lainnya terkait dengan satu objek digital. Nah, inilah yang perlu dilakukan atau fokus metadata dalam preservasi arsip elektronik. Nah, mungkin ada tambahan lagi, mengelola media penyimpanan. Nah, media tempat atau arsip dan metadata disimpan harus dikelola dan diperbaharui sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa menggunakan CD-ROM, disket, paper, ataupun mikrofilm, atau other magnetic, atau digital linear, ataupun mungkin caption, ataupun newspaper, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang menjadi pengelola media penyimpanan, seperti itu. Baru kemudian mengolah konten. Nah, karena khasanah arsip elektronik ini akan terus semakin banyak ya. Begitu suatu arsip baru ditambahkan ke sistem, maka harus dimungkinkan untuk memastikan bahwa keamanan dan perlindungan terhadap arsip tersebut ini dipastikan benar, bahwa perlu memang harus ada update untuk mengcapture metadata baru atau untuk memusnahkan sesuai dengan ketentuan JRA-nya, gitu kan. Sehingga pengelolaan konten ini juga mencakup kegiatan untuk memastikan bahwasanya copy atau backup ini tetap terlindungi pada semua arsip saat terjadi kehilangan atau dalam keadaan darurat. Kemudian perencanaan untuk keadaan darurat. Nah, apa yang harus dilakukan, gitu kan? Ketika sistem penyimpanan arsip elektronik ini harus dilindungi dari bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia, maka perlindungan ini merupakan bagian dari penyusunan suatu business continue plans, ya, yang mengidentifikasi bagaimana suatu layanan operasional ini akan dipulihkan pada saat terjadi suatu gangguan besar. Sehingga kebijakan dan prosedur perlu diterapkan atau ditetapkan untuk memperjelas bagaimana si arsip akan diselamatkan pada saat terjadi bencana. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu dirancang ataupun perlu diperhatikan juga oleh suatu organisasi.
Nah, inilah mungkin terkait preservasi arsip elektronik. Mungkin bisa menjadi gambaran kita semua terkait bagaimana sih proses preservasi arsip. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.